beberapa. Yang pertama yaitu pengertian standar costing. Kemudian ada kegunaan standar costing. Kemudian ada hubungan antara standar costing dengan anggaran. Kemudian ada jenis-jenis standar costing, ada konsep target costing, konsep Kaizen costing, dan perbedaan antara target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Saya akan menjelaskan pengertian standar costing, di mana standar costing adalah sistem akuntansi biaya yang menggunakan biaya standar sebagai standar untuk mencatat dan mengendalikan biaya produksi, dan juga melibatkan setiap biaya sebelum produksi dimulai, dan kemudian membandingkannya dengan biaya aktual yang terjadi untuk menganalisis varians. Kemudian ada karakter utama dari standar costing, yaitu satu, biaya ditentukan secara ilmiah sebelum diproduksi. Yang kedua yaitu fokus pada pengendalian biaya melalui analisis varians. Yang ketiga digunakan untuk evaluasi kinerja dan efisiensi. Yang keempat berbasis pada kondisi operasi normal. Penggunaan standar costing. A. Alat pengendali biaya memungkinkan manajemen mengidentifikasi penyimpanan biaya aktual dari standar. B. Evaluasi kinerja menilai efisiensi departemen serta individu. C. Penyusunan anggaran, di mana dengan adanya standar costing ini kita dapat memperkirakan anggaran yang akan dikeluarkan. D. Menentukan harga jual, memberikan dasar untuk perhitungan harga pokok produksi. E. Simplifikasikan prosedur akuntansi, mengurangi pekerjaan pencatatan dengan menggunakan biaya standar. F. Pengambilan keputusan, memberikan informasi untuk mengambil keputusan produksi dan operasional. Nah, hubungan antara standar costing dan anggaran. A. Standar costing berfokus pada biaya per unit, sementara anggaran berfokus pada total biaya untuk periode tertentu. B. Biaya standar merupakan blok bangunan untuk menyusun anggaran produksi. C. Anggaran fleksibel sering menggunakan data biaya standar untuk menghitung biaya yang diharapkan pada berbagai level aktivitas. D. Analisis varians dalam standar costing membantu menjelaskan penyimpangan antar anggaran dan realisasi. E. Keduanya saling melengkapi sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen. Penentuan jenis-jenis standar. A. Ideal standar atau standar ideal. Berdasarkan kondisi operasi sempurna, tidak mempertimbangkan kemacetan, kerusakan, atau waktu tunggu, sulit dicapai dalam praktik. B. Normal standar atau standar normal. Berdasarkan kondisi operasi normal dengan mempertimbangkan kerusakan dan ideal time yang wajar. Dapat dicapai dengan usaha yang wajar, paling umum digunakan. C. Basic standar atau standar dasar. Ditentukan sekali dan digunakan untuk jangka panjang, berguna untuk analisis tren, tidak sensitif terhadap perubahan kondisi. D. Currently attainable standar atau standar yang dapat dicapai saat ini. Berdasarkan kondisi operasi saat ini, dapat dicapai dengan efisiensi saat ini dan sering direvisi. Konsep target costing. Target costing adalah pendekatan penetapan biaya yang dimulai dengan menentukan harga jual yang dapat diterima pasar, kemudian mengurangi margin laba yang diinginkan untuk mendapatkan target biaya yang harus dicapai. Proses implementasi sebagai berikut. Yang pertama, tentukan harga jual berdasarkan pasar. Yang kedua, kurangi margin laba yang diinginkan. Yang ketiga, hasilnya adalah target biaya yang harus dipenuhi. Yang keempat, desain produk dan proses untuk memenuhi target biaya. Yang kelima, lakukan value engineering untuk mengurangi biaya. Ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, market drive. Beroperasi pada pasar. Yang kedua, proaktif, dilakukan sejak tahap desain produk. Yang ketiga, fokus pada customer value, mempertahankan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya, konsep Kaizen costing. Kaizen costing adalah pendekatan pengurangan biaya berkelanjutan yang diterapkan selama fase produksi produk, berfokus pada perbaikan proses secara terus-menerus untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Jadi, Kaizen costing adalah filosofi perbaikan berkelanjutan yang menjaga daya saing selama siklus hidup produk.
Selanjutnya perbedaan target costing, kaizen costing, dan standar costing. Aspek yang pertama fokus waktu, standar costing, periode akuntansi, target costing sebelum produksi atau fase desain, kaizen costing selama produksi. Aspek yang kedua orientasi, standar costing internal atau efisiensi, target costing eksternal atau pasar, kaizen costing internal atau proses. Aspek yang ketiga yaitu tujuan, standar costing pengendalian biaya, target costing pencapaian target biaya, kaizen costing pengurangan biaya berkelanjutan. Aspek yang keempat, sifat. Standar costing statis atau standar tetap, target costing proaktif atau preventif, kaizen costing dinamis atau continuous improvement. Aspek yang kelima itu dasar penetapan, standar costing kondisi operasional normal, target costing harga pasar dan margin, kaizen costing biaya aktual periode sebelumnya. Aspek yang keenam, peran karyawan. Standar costing terbatas pada manajemen, target costing, tim lintas fungsi, kaizen costing semua level organisasi. Aspek yang ketujuh, frekuensi review. Standar costing, periodik atau bulan kuartalan, target costing saat pengembangan produk, kaizen costing berkelanjutan atau harian atau mingguan. Aspek yang kedelapan, output utama. Standar costing, laporan varian, target costing, produk yang memenuhi target biaya, dan kaizen costing, pengurangan biaya bertahap.